dan subscribe supaya video saya selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan. Terima kasih, langsung saja. Check it out. Legenda Raja-Raja Batak dan Kesaktian Laklak. Ya teman, orang Batak atau Halahita merupakan anak cucu dari dua orang putra raja yang bertahta di sekitar Gunung Pusubuhit di Pulau Samosir. Alkisah teman, Huta Cianjur mula-mula mempunyai dua putra. Yang tertua bernama Lontungan dan yang si bungsu bernama Raja Isumbaon. Setelah keduanya dewasa, mereka meminta ilmu kesaktian kepada sang ayah. Dengan arif, sang ayah meminta dua putranya itu membangun tempat persembahan di puncak bukit Pusubuhit selama 7 hari 7 malam. Setelah selesai dibangun, sang ayah bersama dua putranya naik ke puncak bukit. Sesampainya di tempat persembahan, mereka mendapati dua buah benda yang kemudian disebut Pustaha Laklak atau surat Batak. Ya, huruf-huruf di Pustaha Laklak punya banyak keistimewaan teman. Beberapa di antaranya, huruf-huruf dalam Pustaha Laklak tidak akan basah walau direndam dalam air, akan tetap tampak walau kertasnya sudah terbakar api atau dikubur dalam tanah selama 10 tahun. Iya teman, keistimewaan Pustaha Laklak adalah ketika orang membuat salo atau bahan tinta laklak. Para nenek moyang selalu dan terlebih dahulu memanjatkan doa atau martobas. Doanya adalah seperti berikut. Ya teman, toba salo ini betul-betul terjadi dan terbukti ya, yakni saat kita membawa salo atau nyala api diarahkan ke parang atau pisau. Ya, surat Batak bisa menuliskan di luar pola nyata sampai apa yang disebut Banua Holing. Kemudian teman, bila direndam ke air, tulisan-tulisan huruf-huruf Batak tidak akan basah. Bahkan kalau dibakar, huruf-huruf Batak tetap tampak, tapi kertas telah habis terbakar. Sampai kalau dikubur dalam tanah 1-10 tahun, huruf-huruf Batak tetap ada. Sementara kertas atau kulit kayu sudah menjadi tanah. Kemudian ke cerita semula teman. Sang raja kemudian meminta kedua putranya mengambil masing-masing satu Pustaha Laklak dan meminta kepada si sulung lebih dulu meminta kepada sang pencipta apa yang diinginkannya. Si sulung meminta kekuatan, kebesaran, rezeki, keturunan, kepintaran, kerajaan, kesaktian, dan tempat berkarya untuk semua orang. Permintaan serupa juga dipanjatkan si bungsu. Melihat hal ini, sang raja memberikan nama baru kepada si sulung, Guru Tatea Bulan, sedangkan si bungsu tetap dengan nama Raja Isumbaon. Konon teman, Guru Tatea Bulan dengan 5 putranya, yakni Raja Geleng Gumeleng si sulung, Saribu Raja, Limbong Mulana, Sagala Raja, Silau Raja, bersama 4 putrinya, yakni si Boru Pareme, kawin ke Saribu Raja, atau Ibotona atau abang kandungnya. Bunga Haumasan kawin dengan Sumba, Ati Haumasan kawin ke Saragi, dan Nantinjo konon menjadi Pulau Malau. Kisah Saribu Raja kawin dengan si Boru Pareme diawali cerita Saribu Raja yang menghadap ayahnya untuk meminta diantarkan ke Pusubuhit. Sebab dalam mimpinya, Saribu Raja menjadi orang yang sakti dan untuk itu dia harus ditempa di Pusubuhit. Sebelum sang ayah menyetujui, muncul Geleng Gumeleng yang meminta untuk ikut ditempa di Pusubuhit. Saribu Raja protes teman, dan keduanya pun terlibat pertengkaran, sehingga membuat Saribu Raja meninggalkan abang dan ayahnya masuk ke dalam hutan. Sejak saat itu teman, Saribu Raja tidak pernah kembali. Sementara di Pusubuhit Raja Geleng Gumeleng ditempa sang ayah menjadi Raja Sakti. Selanjutnya, nama Geleng Gumeleng diubah menjadi Raja Uti.
Kisah Saribu Raja memiliki anak Raja Lontung bermula ketika dalam pengembaraannya di dalam hutan, ia bertemu seorang gadis nan cantik jelita. Gadis itu tak dikenal Saribu Raja, tapi hatinya sudah suka teman. Lama bermenung diri, Saribu Raja akhirnya membuat pelet atau mistik pemikat wanita dan menaruhnya di tanah, persis di jalan yang dilewati gadis impiannya itu. Apa yang terjadi? Ya, pelet itu bukan mengenai sasaran, melainkan memikat hati si Boru Pareme, sehingga keduanya pun menjadi suami istri. Kendati dalam adat Batak, perkawinan sedara yakni abang dengan adik dianggap tabu teman. Namun kekuatan pelet Saribu Raja tak lagi mampu menyadarkan hati si Boru Pareme. Bahkan yang menjadi suaminya kelak adalah abang kandungnya sendiri. Nah teman, peristiwa ini membuat Guru Tatea Bulan murka. Saribu Raja pun benar-benar diusir. Sebelum pergi, Saribu Raja masih menyempatkan memberi sebuah cincin kepada adik yang juga istrinya. Dan berpesan, bila anaknya lahir, agar diberi nama si Raja Lontung. Kisah Raja Borbor. Ya, bermula ketika Saribu Raja yang diusir sang ayah kembali harus melakukan pengembaraan. Dalam perjalanannya, Saribu Raja terlibat pertempuran dengan Raja Nihoma. Bila Saribu Raja kalah, ia akan dijadikan anak tangga atau diinjak badannya ke rumah Raja Nihomang. Sebaliknya teman, bila Saribu Raja menang, anak gadis Raja Nihomang menjadi hadiahnya. Bisa ditebak teman, pertarungan itu akhirnya dimenangkan Saribu Raja. Hasil pernikahan Saribu Raja dengan Boru Manggiring Laut. Di kemudian hari diganti namanya menjadi Huta Lolong atau kalah bertanding. Dari putri Raja Nihomang ini, terlahirlah seorang anak laki-laki yang kelak bernama Raja Borbor. Saribu Raja diceritakan tak sempat menunggu kelahiran si Raja Borbor, karena dia kembali melanjutkan pengembaraannya. Belasan tahun kemudian teman, Raja Lontung dan Raja Borbor yang sudah menjadi pria dewasa bertemu dalam perjalanan masing-masing untuk mencari sang ayah, Saribu Raja. Keduanya yang belum saling mengenal sempat bertanding sampai berhari-hari, namun tidak ada satupun di antaranya yang kalah. Akhirnya teman, keduanya berkenalan. Ketika masing-masing mengetahui siapa lawan bertandingnya, keduanya pun saling berangkulan. Karena pada dasarnya, mereka berdua adalah abang dan adik dari satu ayah dengan dua orang ibu. Selanjutnya teman, abang dan adik ini mencari sang ayah Saribu Raja. Nah teman, sampai kini kisah kesaktian Laklak huruf-hurufnya atau legenda raja-raja Batak terus diceritakan dari mulut ke mulut dan generasi ke generasi berikutnya. Laklak. Ya teman, naskah-naskah Batak pada umumnya ditulis pada 3 jenis bahan. Kulit kayu atau laklak, bambu, dan tulang kerbau. Putaha laklak yang ada di Sumatera Utara umumnya berisi tentang ilmu-ilmu hitam seperti pangulu balang, tunggal panaluan, pamunu tanduk, gadam, dan lain sebagainya. Ya, selain itu juga tentang ilmu putih seperti penolak bala dan pagar. Ada juga tentang ilmu nujum seperti meramal dengan menggunakan tanda-tanda binatang dan masih banyak ilmu-ilmu lainnya. Nah teman, proses pembuatan pustaha laklak. Tahu tidak teman? Tidak semua orang memiliki kemampuan dalam penulisan pustaha laklak. Ia harus melakukan ritual yang dipimpin oleh seorang datu dan dilakukan pada hari-hari tertentu. Oleh sebab itu, pustaha laklak merupakan suatu kitab sakral yang pembuatannya seperti halnya membuat objek-objek sakral lainnya. Semisal, patung pangulu balang dan tongkat tunggal panaluan. Lebih lanjut teman, pustaha laklak terbuat dari kertas sebuah pohon yang bernama kayu alim. Kayu ini merupakan salah satu spesies dalam genus Aquilaria yang berasal dari Asia Tenggara, khususnya di hutan hujan tropis, baik itu Indonesia, Malaysia, Thailand,
Kamboja, Laos, Vietnam, maupun di India Utara. Nah teman, di Sumatera Utara, pohon kayu alim dapat dijumpai di daerah Barus Hulu, di sekitar Pardomuan, Kabupaten Dairi, dan juga daerah Pulau Raja, Kecamatan Bandar Pulau, serta Kabupaten Asahan. Kulit kayu tersebut dikupas dari pokoknya dalam kupasan yang panjangnya dapat mencapai 7 meter dan lebarnya hingga 60 cm, tergantung pada besar pohonnya. Ya, kulit kayu alim ini diolah menjadi buku yang disebut pustaha yang bentuk dan ukurannya berbeda-beda teman, dan tidak memiliki sampul kayu untuk menjilidnya. Pustaha yang mewah pada umumnya menggunakan sampul atau lampak yang memiliki ukiran indah. Nah teman, pustaha laklak ini dituliskan berlembar-lembar dengan menggunakan tinta hitam. Penulisan yang dibuat berlipat-lipat dan bolak-balik memiliki tujuan untuk memudahkan dalam membacanya. Sebuah pustaha atau buku terdiri dari laklak dan lampak. Ya, laklak adalah kertasnya, yaitu lembaran-lembaran sebagai media penulisan. Sedangkan lampak adalah sampul bukunya. Nah teman, lembaran-lembaran pustaha tersebut berwarna coklat muda kejinggaan dan terdapat serat-serat halus yang memang menunjukkan bahannya dari kulit kayu. Umumnya teman, kertas-kertas tersebut lebih tebal dibandingkan dengan kertas-kertas produksi sekarang. Nah teman, pustaha laklak ini dapat dijumpai di Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara yang tercatat ada lebih dari 200 pustaha laklak yang disimpan, baik itu di ruangan tata pamer maupun di ruangan koleksi. Selain itu teman, pustaha laklak juga disimpan di Museum Nasional Jakarta. Ratusan pustaha laklak juga disimpan di museum-museum luar negeri, seperti di Belanda dan Jerman. Nah teman, itu tadi adalah legenda Raja-Raja Batak dan kesaktian laklak. Jika ada kesalahan dalam penyampaian legenda, mohon dimaafkan ya teman. Untuk kritik dan saran yang membangun, langsung saja tinggalkan di kolom komentar. Menjadi bijak, menjadi cermat itu penting. Terima kasih teman.